Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Helmar Rashid, kelas 2F Prodi Manajemen, NPM 4121600 Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas PKN yang akan membahas tentang demokrasi Indonesia. Langsung saja. Demokrasi asal katanya dari demos dan kratos, yang artinya rakyat. Demos rakyat, kratos kekuasaan. Yang artinya konsep dasarnya itu demokrasi adalah rakyat berkuasa. Ya. Adapun definisi demokrasi yaitu negara yang sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Ada seorang bernama Jim Lee Asidoti. Beliau menyatakan bahwa dalam sistem partisipatory demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Ya, oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat, untuk rakyat, bersama rakyat. Itu mungkin udah gak asing lagi di telinga kita. Terus gimana sih sejarah dan perkembangan demokrasi? Jadi sebenarnya udah lama konsep demokrasi ini ada, yaitu dari zaman Yunani kuno tuh udah dipraktikkan dalam hidup bernegaranya, yaitu kurang lebih di abad keempat sebelum Masehi. Dan waktu itu ya pelaksanaan demokrasi, pokoknya ya seluruh warga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Ya hal tersebut dikarenakan pada waktu itu negaranya masih sederhana banget gitu, dan penduduknya juga masih kurang lebih 300 ribuan jiwa. Jadi masih memungkinkan ternyata diberlakukan seperti ini. Dan gak kebayang kalau hari ini diberlakukan sistem yang sama. Ya. Terus gagasan demokrasi berkembang dan sempat lenyap setelah bangsa Romawi dikalahkan oleh Eropa Barat. Masyarakat Eropa Barat pada pertengahan tahun 600 sampai 1400 Masehi dijadikan oleh struktur sosial yang feodal. Nah, ini mulai gak enak nih. Feodalisme, terus kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh paus, lalu kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Jadi udah kebagi tuh, yang ngurusin agama udah ada paus-paus, politik ya para pengincar, para pencari kekuasaan. Lalu pada abad pertengahan lahir dokumen Magna Carta, yaitu perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja John di Inggris, bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege, dan bahwasannya sebagai imbalan ialah menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Terus demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Renaissance, yaitu pada abad ke-14 dan puncaknya pada abad ke-15 dan ke-16. Renaissance apa? Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Berarti flashback nih ya, flashback dari tadi sempat lenyap karena bangsa Romawi kalah. Ini dihidupkan lagi di masa Renaissance. Terus kurang lebih bentuk-bentuknya itu demokrasi, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini oleh Torres ya, ada orang namanya Torres melihat demokrasi dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensial. Substantif demokrasi yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, proses, misalnya melalui pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Lalu bagaimana perkembangannya di Indonesia? Di Indonesia itu perkembangan periodisasinya itu ada 4. Pertama 1945 sampai 1959, ini demokrasi parlementer, menonjolkan peranan partai-partai ya, banyak. Terus 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin, yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik. Terus di 1966 sampai 1998 itu demokrasi Pancasila Orde Baru, yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Terus
di 1999 sampai sekarang masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional, era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, yudisial. Sebenarnya di UUD NRI tahun 1945 nggak menyebutkan kata demokrasi langsung, tapi ada secara eksplisit. Ada secara tersirat ya, nggak tersurat. Terus bisa dilihat nilai-nilai demokrasi dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Jadi sistem demokrasi yang udah kita anut itu benar-benar harusnya mestinya berpihak kepada rakyat, karena setiap kebijakannya untuk rakyat, diracik oleh rakyat, diputuskan oleh rakyat juga. Jadi mestinya memang menjadi sistem yang sangat mungkin untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran. Terus kurang lebih strukturnya itu ketika sebelum amandemen itu paling atas ada MPR, ada MA, DPA. DPA itu Dewan Pertimbangan Agung, ada Presiden, DPR, sama BPK. Sedikit, belum terlalu rumit, biasa, masih awal-awal, masalahnya belum terlalu banyak. Makin kesini setelah amandemen diperbanyak lagi tuh, karena mungkin sub masalahnya, sub bidang yang perlu diurus udah semakin banyak. Ada BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY, dan itu semuanya setingkat tadi ya. Dan paling tinggi sebagai acuannya yaitu UUD 1945 dan Pancasila sebagai falsafah kehidupan bernegara kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk mengerjakan tugas PKN ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.